Jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan pendidikannya. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Bukan dengan senjata, bukan dengan perang, tapi dengan kebodohan yang dipelihara. Orang pintar dan kritis dianggap ancaman. Mereka yang bertanya diminta diam. Mereka yang mengerti dibungkam. Mereka yang sadar ditertawakan. Dan ketika cahaya ilmu padam, gelap itu tampak seperti hal yang wajar. Dalam logika mistika, kebodohan bukan sekedar ketiadaan pengetahuan. Ia adalah mantra yang paling kuat yang membuat manusia lupa jati dirinya. Tapi suatu cahaya bisa mengusir gelap, dan pendidikan tetap senjata paling sakti yang bisa mengubah dunia. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6. Dari awal kemerdekaan Indonesia hingga era saat ini, infrastruktur pendidikan di Indonesia sangatlah minim, terutama di sekitar daerah-daerah pelosok. Dan pemerintah terlihat menutup mata akan hal tersebut, dan mereka lebih memperhatikan uji coba vaksin yang akan dilaksanakan oleh Bill Gates di Indonesia. Infrastruktur pendukung pendidikan di pelosok daerah dinilai belum rata. Kelihatannya seru, bisa menang banyak uang hanya dari satu klik. Tapi, apa benar semudah itu? Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, dampak selanjutnya adalah merusak kejiwaan pelaku judi online. Dalam masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bahkan kalangan ini juga terjerat pinjol, judol, dan pinjol. Judi online memang menjanjikan mimpi, tapi yang sering terjadi justru mimpi buruk. Dari kehilangan uang, rusaknya hubungan, sampai kecanduan yang menghancurkan masa depan. Saudara, tepatnya di Indramayu, Jawa Barat, ekonomi khususnya judol adalah salah satu biang atau pangkal masalah perceraian. Banyak sekali, dan justru sekarang itu yang mengkhawatirkan sudah menjangkau ke anak-anak. Yang menang cuma satu, bandar. Sisanya rugi. Sejumlah senjata tajam disediakan. 5 pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Ujung lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru Riau kedapatan menyembunyikan sabu-sabu. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial di mana individu, terutama remaja, terlibat dalam aktivitas yang melanggar norma sosial, agama, atau moral, seperti seks bebas, penggunaan alkohol dan narkoba, dan tawuran. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan interaksi yang tidak terikat oleh aturan atau batasan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kebanyakan pergaulan bebas ini sering disalahgunakan atau sering terjadi pada masa-masa anak remaja, masa-masa rentan. Remaja seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pergaulan bebas, terutama karena mereka sedang dalam masa pencarian jati diri. Dampak negatif dari pergaulan bebas adalah banyak orang masih kecil udah meninggal, banyak orang yang terdampak seperti penyakit-penyakit seks yang menular begitu, atau penyakit menular. Faktor penyebabnya dari pergaulan bebas adalah antara lain kurang pengetahuan, pemahaman tentang dunia luar, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Guys, pernah gak sih kalian ngerasa kesel dan jengkel dengan salah satu karakter di animasi atau kartun karena sifatnya yang beban? Ya, kita lagi ngomongin Dennis di film Adit dan Sopo Jarwo. Kita tahu bagaimana bebannya dia, kita tahu bagaimana
ketidakbisaannya dia terhadap melakukan hal atau melakukan sesuatu. Seperti contohnya video berikut ini. Assalamualaikum, Adit. Waalaikumsalam. Denis, kenapa, Den? Adit, kayaknya aku flu deh. Atau yang ini. Bang Mamat. Iya, Den. Kenapa? Bisa tolongin Denis? Ini, Denis ada tugas prakarya. Dan yang paling parah adalah yang ini. Ayo, Den. Larinya harus cepat. Jangan kalah sama Ucup. Adit, tolongin, Dit. Denis. Kenapa Denis bisa seperti itu? Ya masa sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran untuk melakukan sesuatu saja dia tidak bisa. Bahkan hanya untuk melakukan hal simpel seperti membalikkan mainannya yang terjatuh karena terkena batu. Dia harus minta tolong Adit. Itu sangat di luar dugaan. Bukan hal yang tidak mungkin, karakter tersebut bisa hadir di dunia nyata dan bisa terjadi kepada anak-anak atau orang-orang terdekat kita. Sifat yang tidak mandiri, manja, dan polos bisa berakibat seperti itu. Kita selalu mengandalkan orang lain, tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Mari kita jadikan anak-anak generasi di Indonesia ini menjadi anak-anak yang berprestasi, kuat, sehat, percaya diri, dan mandiri. Indonesia emas. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 1,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di balik senyum dan tertawa remaja di Indonesia, ada banyak sekali cerita yang tak terdengar. Baik tekanan dari sekolah, tekanan orang tua, dan bahkan di dunia media sosial pun seringkali membuat mereka kewalahan. Stres, cemas, dan bahkan depresi itu nyata adanya. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang memilih diam, memendam semua itu, tidak menceritakan ke siapapun. Bukan karena mereka takut, atau bukan karena mereka malu, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kesehatan mental bukanlah suatu yang memalukan. Dukungan dari keluarga, guru, dan dari teman itu sangat berguna untuk mereka. Kita semua bisa menjadi pendengar yang baik. Kita semua bisa untuk peduli. Maka dari itu, mari kita hentikan stigma. Mari ciptakan ruang yang aman bagi remaja untuk berbicara. Karena setiap remaja berhak untuk tumbuh, untuk bahagia, baik secara fisik maupun mental. Jadi stop untuk tidak peduli akan sesama. Dan perlu kalian ingat, kesehatan mental itu penting. Dengarkan, dukung, dan peduli.